Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Salam salam budi budi luhur. luhur. Yang dimana dosen yang mengampu mata kuliah hukum pidana ini adalah Ibu Trini Sri Hadiati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani Daily, NIM 2143501324. Bella di sini saya Elsa Olivia Sartika, NIM 2143501233. Yang dimana saya dan teman saya akan memaparkan materi yang bertema pembegalan yang meresahkan masyarakat. Baik, belakangan ini kasus pembegalan sangat ramai ya terjadi di beberapa kota di Indonesia, dan hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara mencuri atau merampas kendaraan bermotor dengan disertai kekerasan. Sasaran pembegalan ini umumnya adalah pengendaraan sepeda motor, sehingga saat ini rasa aman menjadi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor. Jadi dalam kasus pembegalan ini banyak merasakan masyarakat karena kenapa? Pada umumnya pembegalan ini dilakukan pada malam hari. Tidak jarang pembegalan melakukan aksinya di daerah yang sepi. Hal tersebut sangatlah meresahkan terutama masyarakat yang bekerja dan pulang saat malam hari. Pembegalan ini tidak segan-segan untuk melakukan aksi pembegalannya pada siapa saja seperti wanita, pria, bahkan kepada anak-anak. Polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum haruslah lebih tegas dalam menindak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau pembegalan. Maka dari itu, peran kepolisian sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah jelas ya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat begal termasuk dalam tindak pidana pencurian bab XX11 khusus diatur dalam pasal 365 KUHP. Secara umum konstruksi hukum yang berkaitan dengan begal adalah pencurian. Pencurian dalam KUHP ada 6 pasal yang dimulai dari pasal 362 hingga 367. Nah baik, kami akan mengkaitkan kasus pembegalan ini dengan mengkaitkan 4 teori. Yang teori pertama adalah teori diferensial, kedua teori anomi, ketiga teori pilihan rasional, keempat teori kontrol sosial. Nah baik, untuk teori pertama saya akan menjelaskannya, yaitu teori diferensial, yang dimana teori diferensial ini yang dikemukakan oleh Sutherland ini menunjukkan dengan jelas bahwa sifat dan dampak dari pengaruh kelompok itu dari lingkungan terhadap individu. Teori ini sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu teori yang unik atau baru ya, akan tetapi teori Sutherland ini mencoba untuk memberikan suatu perumusan yang logis dan sistematis dari rangkaian hubungan-hubungan yang memungkinkan kejahatan dapat diterima dan dimengerti sebagai tingkah laku yang normal dan dipelajar. Jadi dalam hal ini, kasus pembegalan yang tertangkap tersebut dapat diketahui mereka yang menjadi pelaku daripada pembegalan tersebut, mereka memiliki segala keperluan untuk melancarkan usaha pembegalan tersebut, yang berarti mereka sudah disiapkan sebelum sebagai anggota dari kelompok pembegalan. Dan arti dalam disiapkan ini, mereka para pelaku tidak hanya dilengkapi dengan perlengkapan pembegalan saja, akan tetapi mereka para pelaku telah mempunyai pelajaran-pelajaran yang dipelajari untuk membegal, bisa dari kepala dari pembegalannya, dan bisa juga dari pengalaman-pengalaman mereka yang terbukti telah sering melakukan pembegalan. Jadi dengan telah dipelajarinya sebagaimana cara melakukan aksinya, maka mereka akan cepat bereaksi dengan kesempatan yang ada, sehingga kejahatan itu dapat dengan mudah tercipta oleh para pelakunya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teori diferensial kan yang dikemukakan oleh Sutherland ini kan menunjukkan dengan jelas sifat dan dampaknya itu pengaruh dari kelompok lingkungan. Nah, misalnya nih saya ngambil contoh, Tony seorang anak dari desa. Saat di sekolah dia mempunyai teman baru. Nah, dari luar negeri, lama-lama Tony mulai meniru budaya kebaratannya karena sering diajak dan mengikuti temannya tadi. Baik, yang kedua teori anomi.
Menurut Robert Camerton, yaitu teori ketegangan, menurutnya kejahatan muncul apabila individu tidak dapat mencapai tujuannya melalui saluran-saluran ilegal. Individu menjadi frustasi dan mencoba mencapai tujuannya melalui saluran-saluran yang ilegal atau menarik dirinya dari pergaulan sosial karena kemarahannya. Jadi kasus pembegalan kami mengkaitkannya dengan teori anom ini karena si individu memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh keuntungan materi, merupakan salah satu komponen yang mendorong munculnya kejahatan. Individu menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah didapat, dan untuk mencapainya mereka menggunakan cara ilegal. Jadi dalam hal ini data yang diperoleh dari beberapa pemberitaan media massa menyebutkan bahwa motif pelaku melakukan aksinya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mereka menggunakan hasil rampasannya untuk kebutuhan hidup. Dari beberapa paparan berita di atas diketahui bahwa para pelaku begal memiliki alasan masing-masing mengapa mereka melakukan aksinya. Walaupun secara sekilas alasan mereka ini berbeda-beda, namun tersirat bahwa alasan mereka melakukan pembegalan ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Baik, untuk teori selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Elsa Olivia Sartika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai keterkaitan pembegalan pada 4 teori tersebut. Ketiga, teori pilihan rasional atau rational choice theory. Menurut James S. Coleman, pilihan rasional adalah sebuah pemikiran memiliki pertimbangan sesuai dengan akal sehat dan logika manusia. 19 teori pilihan rasional merupakan alat untuk berpikir logis, berpikir rasional dalam membuat keputusan. Jadi, dalam hal ini, kami mengkaitkan dengan kasus pembegalan dikarenakan pelaku pembegalan akan mempertimbangkan antara resiko dan keuntungan sebelum melakukan aksinya. Ketika risiko dirasa lebih besar, maka potential offender tidak akan melakukan tindakannya atau tidak menjadikan objek tersebut sebagai target. Ya, di sini saya akan simulasikan pada teori yang ketiga tadi. Misalnya nih, saya memberi simulasi pada kedua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama, target menggunakan sepeda motor dengan nilai ekonomis yang tinggi, mengendarai dengan perlahan di jalan yang sangat sepi dan pencahayaannya redup. Kondisi kedua, target menggunakan kendaraan dengan nilai ekonomis yang sama dengan kecepatan tempuh yang lebih cepat di jalan yang ramai. Dari kondisi tersebut, jika merujuk pada penjelasan mengenai struktur pilihan rasional, maka potential offender bercenderungan untuk memilih target kondisi 1 dibanding dengan target kondisi 2. Walaupun keuntungan yang diperoleh sama, akan tetapi risiko yang muncul akan jauh lebih besar ketika menjadikan target kedua sebagai sasaran pembegalan. Teori keempat, teori kontrol sosial atau social control theory. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia yang membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Jadi, dalam hal ini teori kontrol sosial karena keterlibatan orang tua atau orang terdekatnya dalam mendorong individu untuk melakukan kegiatan sosial yang positif dapat menjauhkan individu dari pelaku yang menyimpang dan didukung oleh rasa kepercayaan orang tua dalam mendorong individu untuk mematuhi terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku. Tetapi kita perlu memahami kembali mengenai ego yang ada di tiap individu.
terutama ego di usia remaja. Erikson, seseorang psikologis asal Jerman, menjelaskan remaja sebagai salah satu fase yang dari perkembangan, yaitu fase terjadinya krisis identitas atau masa mengalami kebingungan identitas. Baiklah, kesimpulannya di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, tindakan kriminal pembegalan yang dilakukan oleh individu terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu krisis identitas, kontrol diri yang rendah, pengaruh teman sebaya, rasa kepercayaan sesama teman merantau, dan dorongan kebutuhan ekonomi. Faktor perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan komunikasi yang intens. Dan faktor bagian utama belajar tentang perilaku menyimpang terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang akrab. Yang kedua, faktor yang dominan dialami oleh pelaku pembegalannya ini faktor dorongan kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, teori penyebab terjadinya perilaku menyimpang menjelaskan bahwa dorongan seseorang atau kelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan tersebut tidaklah mudah, lebih-lebih makin sempitnya jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya, seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan tindakan penyimpang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun segi penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.